Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Farisi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Vertikal Kolom High PCH menggunakan data citra satelit sendera MAP dan data sensor kuartus udara dari kasus Kota Surabaya. Kota Surabaya telah menjadi kota terbesar nomor 2 di Indonesia. Faktor pertambahan penduduk dan industrialisasi menyebabkan peningkatan polutan yang berdampak pada penurunan kualitas udara secara langsung. Meskipun telah menjadi kota terbesar nomor 2 di Indonesia, Surabaya belum memiliki sensor air quality yang layak. Ditambah lagi, sensor yang ada memiliki keterbatasan cakupan spasial yang cukup rendah, sehingga tidak mampu memberikan gambaran menyeluruh di kondisi udara di perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan metode pemantauan kualitas udara yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap keberadaan sensor in situ, yaitu penggunaan satelit Sentinel-5P. Satelit-satelit WAP sendiri memiliki kemampuan untuk mendeteksi beberapa jenis polutan seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Tetapi tidak bisa langsung digunakan karena standar pengukuran kualitas udara yang digunakan berbeda. Secara matematis, mol per meter kuadrat adalah besaran dua dimensi, sedangkan mikrogram per meter kubik adalah besaran tiga dimensi, sehingga memerlukan pembagi berupa satuan panjang yang merepresentasikan tinggi kolom udara. Untuk satelit Sentinel Map sendiri menggunakan satuan mol per meter kuadrat yang dimana merepresentasikan jumlah total molekul dalam suatu kolom udara di luasan area 1 meter persegi. Sedangkan pada permukaan menggunakan satuan mikrogram per meter kubik yang merepresentasikan konsentrasi polutan dalam satu ruang kolom udara. Selanjutnya akan muncul pertanyaan, mengapa kita harus melakukan konversi satuan? Mengapa nggak langsung aja menggunakan satuan satelit yang ada? Dan mengapa tinggi kolom udara penting untuk melakukan konversi? Di sini saya akan menjawabnya menggunakan ilustrasi pada slide berikut. Yang dimana di sini terdapat tiga jenis kolom udara yang dimana memiliki jumlah molekul yang sama namun tinggi VCH yang berbeda. Di sini saya akan menggunakan asumsi distribusi homogen dan kondisi yang ideal. Pada kolom warna merah di sini tinggi kolom udara pH yang rendah sehingga molekul polutan terkumpul di ruangan yang sempit yang menjadikan konsentrasi polutan semakin padat. Lalu pada warna hijau tinggi kolom udara di sini tinggi sehingga molekul polutan terdistribusi di ruangan yang lebih luas sehingga menghasilkan konsentrasi polutan semakin kecil. Hal ini menunjukkan pentingnya VCH yang benar untuk menghasilkan nilai estimasi konsentrasi yang juga benar, yang dimana di sini juga akan mengandalkan pada kebijakan udara yang benar. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian VCH terdahulu yang dimana memiliki kesamaan yaitu memiliki nilai VCH yang konstan. Lalu masuk ke alasan mengapa PCH konstan itu kurang tepat digunakan. Di sini saya membagi menjadi dua faktor utama, yaitu faktor spasial dan faktor fisika dan kimia. Untuk faktor spasial sendiri, di sini saya membagi menjadi dua lagi, yaitu faktor homogenitas distribusi polutan, yang di mana asumsi VCH konstan itu menggunakan asumsi polutan itu distribusi merata di kolom vertikal, yang realitanya bervariasi dengan ketinggian dan sifat polutan itu sendiri. Lalu faktor ketinggian kolom vertikal konstan itu sendiri, di mana asumsi nilai tinggi kolom vertikal konstan menggambarkan bahwa nilai VCH ini tetap di setiap waktu, padahal distribusinya bisa bervariasi tergantung waktu tertentu. Lalu ada faktor fisika dan kimia, yang dimana sifat kimia polutan di sini akan mengaruhi distribusi polutan dan kondisi atmosfer seperti variasi suhu, tekanan, dan meteorologis yang dapat juga memengaruhi distribusi polutan di atmosfer. Oleh karena itu, permasalahan ini menggambarkan bahwa nilai PCH yang akurat merupakan kebutuhan mendasar dalam pemanfaatan sentinel-MAP untuk analisis kualitas udara yang menghasilkan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan metode pemasangan data secara temporal dan kospasial antara data satelit dan data sensor untuk pendekatan empiris nilai PCH. Yang kedua adalah menghitung nilai PCH sebagai parameter konversi antara data satelit
dan konsentrasi permukaan. Yang ketiga adalah analisis karakteristik distribusi nilai VCH temporal. Yang keempat adalah analisis korelasi statistik antara nilai VCD dan nilai konsentrasi polutan in situ. Dan yang terakhir adalah analisis hubungan antara nilai VCH dan temperatur permukaan MODIS sebagai faktor metodologis pendukung, bukan dasar menarikkan kesimpulan yang utama. Selanjutnya ada batasan penelitian dari penelitian ini adalah, yaitu pertama adalah lokasi penelitian, yang dimana lokasi di sini terbatas pada dua stasiun sensor, yaitu stasiun Kebonsari dan Wonorejo. Yang kedua adalah polutan yang dianalisis hanyalah SO2, CO, dan NO2. Yang ketiga adalah pemasangan data dilakukan secara kotemporal dan kospasial berdasarkan kesamaan tanggal dan koordinat antara satelit dan sensor. Yang keempat adalah pendekatan konsep distribusi polutan, di mana distribusi polutan diasumsikan dalam kondisi ideal atau homogen. Dan kelima adalah analisis terbatas pada perhitungan dan pemodelan nilai VCH. Pendekatan sepenuhnya empiris dan statistik korelasional. Dan yang kelima adalah parameter meteorologi seperti angin, kelembaban, dan tekanan tidak digunakan sebagai variabel utama, namun hanya sebagai analisis tambahan, bukan model prediktif utama dan bukan dasar utama penarikan kesimpulan. Berikut adalah lokasi penelitian saya. Di sini adalah hardware dan software yang akan saya gunakan dalam penelitian kali ini. Oke, langsung masuk saja ke data dan metode yang akan saya gunakan. Di sini ada empat data utama, yaitu data sensor in situ, pengamatan polos udara untuk polutan SO2, CO, dan NO2. Yang kedua adalah data koordinat sensor in situ, pengamatan polos udara. Dan ketiga adalah data VCD jumlah polutan sentinel 5P untuk polutan SO2, CO, dan NO2. Dan yang keempat adalah data temperatur modis aqua. Untuk metodenya sendiri, di sini saya memulai dari proses screening dan filtering yang bertujuan untuk menghilangkan data yang bernilai negatif, data yang mendekati nilai nol, dan data yang kosong. Lalu dilakukan pemasangan data secara kotemporal dan kospasial antara data sensor in situ dan data satelit sentinel 5P. Yang ketiga adalah perhitungan nilai VCH, yaitu dengan cara mengkonversi nilai VCD ke satuan massa menjadi mikrogram per meter kuadrat. Dan melakukan perhitungan nilai VCH menggunakan rumus VCD kalikan massa molar dikalikan 10 pangkat 6 dibagi konsentrasi in situ. Lalu dilakukan perhitungan kolerasi Pearson, yaitu VCD dengan konsentrasi itu dan VCH dengan temperatur permukaan MODIS. Berikut adalah hasil penelitian yang saya lakukan. Yang pertama adalah grafik tren harian kedua stasiun untuk VCH sulfur dioksida. Yang dimana dari grafik tren harian VCH dapat didapatkan SO2 mengalami fluktuasi VCH yang paling ekstrim, yang dimana mengalami lonjakan di bulan April, yaitu mencapai hingga 10.000 hingga 13.000 meter. Yang kedua adalah terdapat kekosongan data Agustus hingga November untuk Wonorejo. Dan ketiga adalah tren lonjakan tidak sinkron, yang dimana VCSO2 dikontrol oleh emisi lokal sesaat, bukan kondisi regional yang terjadi di Surabaya. Yang keempat adalah jumlah data valid yang paling sedikit, karena waktu tinggal SO2 sangat sangat pendek dan sensitif. Lalu kedua di sini adalah grafik tren harian VCH karbon monoksida. Dari grafik ini disimpulkan bahwa CO memiliki nilai VCH yang paling tinggi. Yang kedua adalah menunjukkan tren kenaikan yang jelas di stasiun Wonorejo dengan akumulasi polutan di musim kemarau, yang dimana polutan di sini berkumpul pada ketinggian yang lebih tinggi. Lalu untuk Kebonsari sendiri memiliki tren yang sama namun lebih fluktuatif. Yang keempat adalah fluktuasi lebih moderat karena waktu tinggal karbon monoksida yang sangat panjang dan tersebar merata di atmosfer. Lalu selanjutnya di sini ada hasil tren harian NO2 yang menunjukkan kontras dari kedua stasiun yang mencolok, yang dimana dua stasiun memiliki nilai VCH yang sangat kontras dari keduanya. Yang kedua adalah Kebonsari sangat fluktuatif, sedangkan Wonorejo hampir datar. Lonjakan dalam rentang 3.000 hingga 500 meter, terutama di bulan Juni dan Juli, Wonorejo datar di rentang 120 hingga 400 meter sepanjang tahun. Yang kedua adalah perbedaan ini mencerminkan pengaruh intensitas emisi lokal.
yang di mana stasiun Kebon Sari di area lalu lintas yang lebih dan lalu lintas dan industri yang lebih padat, sedangkan stasiun Meteorologi di area yang lebih tenang. Oke, selanjutnya di sini masuk ke analisis antara VCD dengan sensor in situ. Di sini bisa kita lihat nilai korelasi dan hubungan antara kedua variabel bernilai sangat lemah. Hal ini dipengaruhi oleh sifat dasar polutan itu sendiri, seperti yang tertuliskan pada slide berikut. Yang di mana hasil analisis korelasi VCD terhadap konsentrasi permukaan menunjukkan hubungan yang sedikit lemah yang sangat lemah dengan urutan SO2, NO2, dan CO. SO2 menunjukkan kecenderungan searah yang sedikit lebih kuat karena sinyal emisi permukaan sesekali searah dengan nilai VCD yang ada. Sedangkan NO2 berada di posisi yang menengah karena emisinya bersifat kontinu dari sektor transportasi namun diperlemah oleh siklus fotokimia NOx yang mengubah konsentrasi secara tepat. Sementara CO sebagai satu-satunya polutan dengan arah negatif karena dikontrol oleh distribusi horizontal jarak jauh dan akumulasi regional yang sepenuhnya independen dari konsentrasi permukaan lokal. Lemahnya korelasi di ketiga polutan membuktikan secara statistik bahwa VCH bersifat dinamis. Karena VCD sama dengan konsentrasi in situ dikalikan VCH, maka VCH konstan maka jika VCH konstan, hubungan keduanya akan bersifat linier sempurna. Namun kenyataannya R kuadrat mendekati nilai nol, menunjukkan bahwa VCH berfluktuasi signifikan dari hari ke hari, sehingga satu nilai VCH konstan tidak dapat digunakan untuk mengkonversi data kolom satelit ke konsentrasi permukaan secara akurat. Oke, selanjutnya di sini akan masuk ke hasil penelitian VCH dan temperatur permukaan. Sama dengan hasil VCD versus tem- konsentrasi permukaan, di sini menghasilkan nilai korelasi yang lemah di setiap hasil analisis, yang dimana analisis korelasi antara nilai VCH dan temperatur permukaan modis aqua menunjukkan korelasi positif, namun sangat lemah pada seluruh polutan. Selain dari faktor fisik dan kimia masing-masing polutan, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa LST dan temperatur udara pada kondisi siang hari sangat berbeda. Good dan kawan-kawan menunjukkan bahwa LST dan temperatur udara dapat berada hingga 10 derajat Celcius di wilayah urban pada siang hari, sedangkan pada proses pencampuran vertikal di atmosfer lebih berkaitan dengan temperatur udara dan profil suhu vertikal. LST juga bervariasi tergantung dengan sifat fisik permukaan itu sendiri. Bagaimana permukaan itu dapat menyerap dan memerlukan energi panas matahari. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan. Metode pemasangan data secara kontemporer dan spasial berhasil diterapkan melalui sinkronisasi tanggal dan koordinat antara data sentinel mapping dan sensor in situ yang menghasilkan pasangan data dengan jumlah berikut. Perbedaan jumlah data mencerminkan karakteristik masing-masing polutan, yang di mana S2 memiliki jumlah data paling sedikit karena waktu tinggal yang pendek dan sensitivitas deteksi satelit yang rendah. Lalu NO2 memiliki paling banyak karena emisinya kontinu. Yang kedua adalah hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai VCH bervariasi secara signifikan dalam skala harian maupun bulanan di ketiga polutan dan kedua stasiun. Tingkat variabilitas mengikuti urutan SO2, CO ke NO2 berkorelasi dengan reaktivitas kimia dan waktu tinggal atmosfer. Korelasi antara VCD dengan salinan mapping dan konsentrasi permukaan situ menunjukkan hubungan yang sangat lemah pada seluruh polutan. Lemahnya korelasi ini membuktikan secara statistik bahwa VCH bersifat dinamis. Karena VCD sama dengan konsentrasi itu kalikan VCH, maka jika VCH sama dengan M konsentrasi konstan hubungan VCD dan C akan bersifat linear sempurna. Namun kenyataannya R kuadrat tidak melebihi 2% di ketiga polutan. Dan yang terakhir adalah analisis terhadap temperatur modis menunjukkan korelasi positif namun lemah di seluruh polutan.
menunjukkan bahwa mekanisme yang mengontrol keduanya berbeda. Temperatur permukaan saja tidak cukup untuk menjelaskan variasi distribusi vertikal polutan. Diperlukan integrasi parameter meteorologi tambahan dan pendekatan multivariat untuk pengembangan model yang lebih akurat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.